Di sebuah desa kecil yang sepi namun penuh dengan kehidupan sederhana, angin sore berhembus lembut, menggoyangkan pucuk-pucuk padi yang menguning. Desa itulah tempat Alibi Bram Sastrawijaya dilahirkan, dan di sanalah keluarganya masih bertahan menanti kabar dan kepulangannya. Sudah hampir 2 tahun berlalu sejak kepergian Alibi ke kota besar. Kini, Juwita, adik satu-satunya, tumbuh menjadi gadis desa yang manis. Rambutnya dikepang sederhana, matanya jernih, memancarkan semangat muda yang tak pernah padam. Setiap pagi, ia berangkat ke sekolah dengan seragam yang disetrika rapi. Dan setiap pulang sekolah, ia langsung membantu ibunya berjualan gorengan di warung kecil mereka di pinggir jalan utama desa. Sore hari, suara lembut Juwita terdengar dari dalam masjid kecil di samping rumah mereka. Ia mengajar anak-anak kecil mengaji, sabar satu-satu membetulkan bacaan mereka, sambil sesekali tersenyum lebar melihat kelucuan anak-anak itu. Sementara itu, Ibu Alibi yang semua orang desa kenal sebagai Bu Sumarni menyibukkan diri bekerja di kantor desa. Ia membantu mengurus administrasi warganya, kadang mencatat kelahiran, kadang membantu membuatkan surat-surat. Kegiatannya itu adalah caranya bertahan, menjaga agar hatinya tidak terlalu sering dirundung rindu akan Alibi. Hari-hari terus bergulir seperti air sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Bu Sumarni yang kini lebih banyak diam, kadang hanya bisa duduk di kursi bambu depan rumahnya, memandang ke jalanan tanah yang sepi, berharap suatu saat dari ujung jalan itu muncul sosok yang begitu dirindukan, Alibi, anak sulung yang telah lama pergi, mengadu nasib ke kota. Namun di tengah sepinya hari-hari itu, ada satu keajaiban kecil yang menjadi penghibur hati Juwita. Darah seni dari sang ayah ternyata tidak hanya mengalir pada Alibi, tapi juga dalam diri gadis kecil itu. Sore itu, di bawah langit yang perlahan berubah jingga, Juwita duduk di balai-balai kayu depan rumah. Tangannya memetik senar gitar tuanya, warisan dari ayahnya, menghasilkan melodi sederhana, namun penuh rasa. Suaranya yang merdu mengalun pelan, membawakan lagu-lagu lama yang biasa dinyanyikan bapaknya dahulu. Bu Sumarni yang sedang menjemur pakaian tak kuasa menahan air mata haru. Dilihatnya putri kecilnya itu dengan wajah bersih tanpa beban, duduk memainkan gitar sambil sesekali tersenyum. Ada kenangan yang terasa hidup kembali dalam setiap petikan dan bait lagu yang dinyanyikan Juwita. Dalam hatinya, Bu Sumarni berdoa, "Tuhan, tolong jaga anak-anak hamba, bimbing mereka, agar langkah mereka di dunia ini tetap lurus dan penuh berkah." Saat lagu berakhir, Juwita tersenyum lebar melihat ibunya. "Bu, nanti kalau besar, Juwita juga mau ke kota. Mau ketemu Abang Alibi. Mau ikut bantu jualan gorengan sambil ngamen. Biar kita bisa kumpul lagi ya, Bu." Suara Juwita polos, tapi penuh semangat. Bu Sumarni hanya mengangguk, menahan isak. Dalam hatinya, ia sadar masa depan Juwita akan lebih luas dari desa kecil ini. Ada darah pejuang dan seniman dalam nadi anak-anaknya. Mereka bukan cuma untuk desa ini, mereka untuk dunia yang lebih besar. Dan entah mengapa sore itu, angin sepoi membawa bisikan yang seakan berkata, tak lama lagi, keluarga kecil ini akan bertemu kembali dalam takdir yang telah disiapkan untuk mereka. Siang itu, saat Juwita baru pulang sekolah, pintu diketuk. Lalu Juwita pintu rumah yang tak dikunci. Lalu Juwita pun mempersilahkan tamu itu masuk. "Bapak siapa? Dari mana? Mau ke siapa? Ada keperluan apa?" tanya Juwita. Tamunya menjawab, "Saya Pak Junaidi. Mau ketemu sama Ibu Sumarni. Saya dari kota. Mau menyampaikan berita tentang keberadaan kakakmu Alibi." "Oh," kata Juwita. "Ibu sedang di kelurahan." Pak Junaidi duduk di kursi bambu ruang tamu sambil memandangi sekitar rumah yang sederhana namun terasa hangat. Ia menghela napas panjang, membayangkan betapa beratnya perjuangan keluarga ini tanpa kehadiran seorang ayah dan anak laki-lakinya yang merantau jauh. Tak lama, Juwita berlari kecil kembali, menggandeng tangan Bu Sumarni yang tampak tergesa-gesa. Wajah Bu Sumarni seketika berubah cemas melihat seorang pria berseragam polisi duduk di ruang tamunya. "Selamat siang, Bu. Perkenalkan, saya Junaidi," katanya, sambil berdiri dan menyalami Bu Sumarni. "Saya, sahabat sekaligus ayah angkat Alibi di kota." Mendengar nama Alibi disebut, mata Bu Sumarni langsung berkaca-kaca.
Bagaimana kabar anak saya, Pak? Sehat? Baik-baik saja kan? Sudah lama sekali, tak ada kabar. Suara Bu Sumarni bergetar, menahan haru. Pak Junaidi tersenyum menenangkan. Tenang Bu, alibi sehat. Bahkan sekarang dia sudah jadi kebanggaan di kota. Bakatnya bermain biola membuat banyak orang terpukau, termasuk komandan kami. Bu Sumarni menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan tangis haru. Sementara Juwita, yang duduk di sampingnya, memandang Pak Junaidi dengan mata berbinar-binar. Dan saya kesini Bu, lanjut Pak Junaidi, karena alibi ingin mengundang Ibu dan Juwita untuk datang ke kota. Dia sudah menyiapkan tempat tinggal sederhana, agar Ibu dan Juwita bisa berkumpul kembali. Bu Sumarni tak kuasa menahan air mata. Ia memeluk erat Juwita. Akhirnya Tuhan, Engkau jawab doa-doa kami. Gumamnya lirih. Pak Junaidi lalu mengeluarkan sebuah amplop dari tas kecilnya. Ini Bu, tiket perjalanan, uang saku, dan surat dari alibi sendiri. Dia benar-benar ingin menjemput Ibu dan Juwita, tapi karena tugasnya yang padat, ia meminta saya mewakilinya. Bu Sumarni membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Ada sepucuk surat bertuliskan tangan alibi yang sangat ia kenal. Untuk Ibu dan adikku Juwita. Maafkan aku yang lama tak pulang. Tapi semua ini aku lakukan untuk kita. Aku ingin kita berkumpul lagi, memulai hidup baru. Di tempat yang penuh harapan. Aku rindu. Sangat rindu. Pulanglah ke pelukanku Ibu, Juwita. Air mata membasahi surat itu, tapi senyum kebahagiaan mulai merekah di wajah Bu Sumarni dan Juwita. Mereka sadar, perjalanan baru keluarga kecil ini sebentar lagi akan dimulai. Kita tinggalkan sejenak kehidupan kekeluarga Bu Sumarni di desa yang sedang bahagia. Kita kembali pada alibi yang kehidupannya makin mapan dengan hubungan alibi dan Anjani yang makin dekat. Di tengah hiruk pikuk kota besar yang tak pernah tidur, kehidupan alibi perlahan berubah menjadi lebih mapan. Kini ia tidak hanya dikenal sebagai seniman muda berbakat, tetapi juga sebagai pelatih musik resmi bagi para tahanan yang sedang dalam program pembinaan. Setiap harinya, alibi mengajar dengan penuh semangat di berbagai tempat rehabilitasi, mengenalkan nada-nada damai untuk menggantikan suara gaduh dan kelam masa lalu para mantan narapidana. Keringat dan kerja kerasnya perlahan-lahan mulai menuai hasil. Dan di balik semua itu, ada sosok Anjani yang setia mendukung di sisinya. Hubungan alibi dan Anjani semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama seusai alibi mengajar, kadang di taman kota yang rindang, kadang di kafe kecil tempat alibi dulu pertama kali tampil di hadapan komandan. Anjani dengan mata berbinar selalu setia menyaksikan setiap nada yang alibi mainkan. Bagi alibi, Anjani adalah anugerah tak terduga di tengah kerasnya kehidupan kota. Bagi Anjani, alibi adalah sosok sederhana tapi tulus. Berbeda dari laki-laki kota yang banyak ia kenal. Sore itu, di sebuah taman kecil di pinggir kota, alibi mengeluarkan biolanya. Ia duduk di bangku kayu tua, di bawah pohon beringin rindang. Anjani duduk di sampingnya, tersenyum manis. Aku punya lagu baru, kata alibi malu-malu. Aku ciptakan untuk seseorang yang spesial. Anjani tertawa kecil. Siapa tuh? Kodanya. Alibi hanya tersenyum, lalu mulai memainkan biolanya. Suara merdu biola mengalun, menceritakan kisah tanpa kata. Tentang rasa rindu, tentang mimpi, tentang cinta yang perlahan tumbuh. Ketika lagu itu berakhir, Anjani menunduk, pipinya bersemu merah. Indah sekali, bisiknya. Alibi memberanikan diri menatap mata Anjani. Anjani, suaranya hampir tak terdengar. Maukah kamu menjadi bagian dari perjalanan hidupku? Suasana taman yang tadinya ramai terasa sunyi sejenak, seakan dunia berhenti berputar, hanya untuk mereka berdua. Anjani menahan napas, lalu mengangguk perlahan. Matanya berkaca-kaca. Dari kejauhan, matahari sore mulai tenggelam, melukis langit dengan warna oranye keemasan, seolah memberkati awal kisah baru mereka.